gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai ayat 40 dengan tema permenungan kita melayani Tuhan dalam kesetiaan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam lagu yang berjudul "Bahagialah Tiap Rumah Tangga", ada kata-kata yang bagus untuk direnungkan, apalagi dihidupi oleh keluarga beriman, yakni di ayat 3 yang berbunyi demikian. Bahagialah tiap rumah tangga yang hidup dalam doa yang tekun, yang mengarahkan
dan sekaligus mengajak orang tua Kristiani. Jika ingin membangun keluarga yang bahagia, maka hal yang penting dilakukan adalah hiduplah dalam doa yang tekun. Bangun relasi yang baik dengan Tuhan dan biarkan Tuhan tinggal dalam keluarga kita. Setialah mendengarkan sabdanya dan bawalah anak-anak selalu dekat dengannya. Setiap orang tua pasti mengharapkan supaya anaknya bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang membanggakan orang tua, dan anak yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, seperti isi lagu tadi, hendaklah setiap orang tua mendidik dan membina anak-anaknya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, dalam keluarga akan tercipta kebersamaan yang akrab, kedamaian, saling pengertian, dan saling mencintai. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Maria dan Yusuf sebagai orang tua taat melaksanakan hukum Taurat. Mereka membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah supaya Yesus dikuduskan bagi Allah. Yusuf dan Maria menjalankan tanggung jawab mereka sebagai orang tua di hadapan Allah. Tanggung jawab ini mengungkapkan makna iman serta kepatuhan orang tua atas apa yang telah difirmankan dan ditetapkan Tuhan. Peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah mengingatkan kita akan dua tokoh, yakni Simeon dan Hana. Simeon adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan Hana adalah seorang yang tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika itu Hana juga datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Simeon dan Hana adalah dua pribadi yang hingga usia senja mempersembahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Mereka menyambut kedatangan Yesus dan menerima Yesus di bait Allah. Para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tidak dapat mengenali siapa Yesus. Namun tidak demikian halnya dengan dua orang tua suci. Mereka mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Maka ketika ia berjumpa dengan Yesus sebagai terang sejati, ia menerimanya, mengangkatnya seraya berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Simeon yang penuh Roh Kudus ini memberkati keluarga kudus sambil berkata kepada Bunda Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ini adalah kata-kata yang tidak hanya membawa sukacita bagi Maria, tetapi juga duka cita baginya. Namun Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudara, kisah ini menjelaskan secara penuh
pribadi Yesus yang sesungguhnya, bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Keilahian Yesus ditegaskan dalam kisah ini saat Simeon dan Hana memberikan kesaksian mereka tentang Yesus atas kuasa Roh Kudus. Simeon dan Hana seakan menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus adalah sang terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa dan serentak menjadi kunci kelepasan bagi Israel. Sisi kemanusiaan Yesus pun diterangkan dalam kisah ini. Yesus sebagai bagian dari keluarga Yosef dan Maria. Setelah selesai semua yang harus dilakukan, mereka membawa Yesus kembali ke kediamannya. Mereka mendampingi dia sehingga Yesus bertumbuh besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari yang terkasih, teladan Yosef dan Maria dalam mendampingi dan membesarkan Yesus di dalam keluarganya kiranya dapat menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga kita di zaman ini, khususnya di zaman yang penuh tantangan. Diharapkan orang tua tidak hanya sibuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Orang tua tidak sampai menggantikan cinta dan perhatian kepada anak dengan materi. Orang tua tidak menyerahkan pendidikan anak hanya pada guru di sekolah dan guru bina iman anak. Orang tua hendaknya juga mendidik anak dalam iman dan memberi tempat bagi Allah untuk tinggal dalam keluarga. Orang tua hendaknya mengkondisikan waktu bagi keluarga untuk berdoa bersama, makan bersama, saling berbagi. Ada waktu bagi keluarga untuk membaca dan merenungkan sabda Allah. Dengan demikian, dalam keluarga tercipta kedamaian, kebersamaan, dan saling mencintai walau kadang ada tantangan dan perjuangan dalam hidup. Sebagaimana keluarga Yosef, Maria, dan Yesus, semoga keluarga kita pun setia memberi tempat bagi Allah, membiarkan Dia menjadi cahaya terang yang akan membagikan hikmat dan kesetiaannya bagi kita. Kita juga dapat menghidupi teladan Simeon dan Hana yang membaktikan dirinya siang dan malam di dalam bait suci, yang selalu setia melayani Tuhan dan menerima Yesus sang terang. Ini contoh orang yang memiliki komitmen penuh dalam pelayanan. Saudara-saudari, marilah kita membuka mata rohani dan jasmani kita untuk melihat keselamatan yang datang dari Allah, menerima terang itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan mempersembahkan diri kita untuk